Demikian tadi Tribuners seputar berita terkait dengan mobil pembawa MBG yang menabrak salah satu sekolah di Jakarta. Dan kemudian kita akan menuju ke informasi selanjutnya masih dari Jakarta Tribuners, seputar kebakaran yang terjadi di gedung Teradron Kemayoran Jakarta Pusat, dan kebakaran ini masih menyisakan tanda tanya. Dan banyak juga yang masih bertanya-tanya mengapa kebakaran ini bisa sampai menjatuhkan korban hingga 22 nyawa. Nah, bahkan sebenarnya para korban ini meninggal bukan karena luka bakar, Tribuners. Fun fact-nya justru para korban ini disebut keracunan karbon monoksida. Nah, mungkin gas ini tak terlihat, tak berbau, tak terasa, tapi nyatanya sangat mematikan. Dan temuan ini diungkap langsung oleh pihak kepolisian, Tribuners. Dan tentunya informasinya ini didapat dari tim forensik setelah melakukan pemeriksaan luar dan laboratorium terhadap seluruh jenazah. Jadi karbon monoksida ini adalah gas beracun yang muncul dari proses pembakaran, termasuk dari baterai atau peralatan elektronik yang meledak lalu terbakar. Nah, gas ini dapat menyebar cepat di ruang tertutup seperti ruko bertingkat. CO ini bekerja dengan cara mengikat hemoglobin 200 kali lebih kuat daripada oksigen yang membuat darah tidak mampu untuk mengirimkan oksigen ke organ vital. Dari Kabid Dokes Polda Metro Jaya, Kombes Pol Dr. Martinus Ginting menjelaskan bahwa CO ini menghalangi sel darah merah mengangkut oksigen dan organ penting seperti jantung dan otak yang tidak mendapatkan suplai oksigen ini menjadi penyebab gagal napas dan bahkan kematian. Dan inilah yang dialami oleh para korban, Tribuners. Mereka terperangkap di dalam bangunan yang cepat dipenuhi asap dan dalam hitungan menit kadar CO di udara ini meningkat kemudian masuk ke aliran tubuh yang menyebabkan tubuh mengalami hipoksia akut hingga korban tak sadarkan diri dan meninggal. Nah, kadar CO dalam darah korban ini sangat tinggi sehingga menyebabkan gagal napas, gangguan fungsi organ, dan kematian. Kendati demikian, Tribuners, pihak kepolisian pun didesak untuk mengusut tuntas terjadinya kebakaran ini. Salah satunya anggota Komisi 3 DPR Hasbiallah Ilyas. Ia mengatakan jika ditemukan unsur kelalaian di dalamnya, ia pun mendesak agar pelaku dijatuhi hukuman yang tegas. Dan tak hanya itu, ia juga mendorong pihak kepolisian untuk memeriksa kepatuhan gedung terhadap persyaratan proteksi kebakaran. Karena memang Tribuners, persyaratan proteksi kebakaran ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan juga lingkungan, yang di dalamnya ini telah mencakup peralatan, kemudian sarana dan pengelolaan proteksi mulai dari akses dan pasokan air, kelengkapan pemadaman, sarana penyelamatan hingga pengawasan dan pengendalian. Dan ini memang dikatakan oleh Ilyas harus menjadi evaluasi menyeluruh dari pemerintah dan juga aparat terkait. Ini perlu memastikan apakah gedung-gedung perkantoran memenuhi standar proteksi kebakaran atau tidak. Dan kini Tribuners, atas kebakaran ini ada yang sudah dijadikan tersangka, yaitu sosok Direktur Utama PT Teradron Indonesia, Michael Wisnu Wardana. Kasat Reskrim Polres Jakarta Pusat AKBP Robi Saputra mengatakan bahwa Michael ini disangkakan pasal berlapis, bahkan 3 pasal Tribuners, yakni pasal 187, pasal 188, dan pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun pasal 187 KUHP ini terkait dengan perbuatan yang mengakibatkan kebakaran, kemudian pasal 188 KUHP tentang kelalaian yang mengakibatkan kebakaran, dan pasal 359 KUHP tentang kelalaian menyebabkan orang lain meninggal dunia. Ancaman ketiga pasal ini adalah penjara seumur hidup sebagaimana diatur di 3 pasal ini Tribuners. Dan Michael Wisnuwardana ini telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada Rabu malam dan saat ini Michael Wisnu tengah menjalani pemeriksaan. Kemudian Robi juga mengungkap ada dasarnya terkait pemeriksaan ini, yaitu 2 alat bukti permulaan yang cukup dan menjadi keyakinan para penyidik. Dan Tribuners, akan ada beberapa tayangan video yang mungkin bisa Anda simak terkait dengan berita ini.
Terkait kenapanya saat ini sebetulnya masih dalam tahap investigasi. Saya bukan pastinya kita informasikan secepat mungkin setelah ada hasil investigasi dari kepolisian, teman-teman ya. Gitu. Jadi mohon doanya agar kelancaran investigasi segera mungkin selesai ya, teman-teman. Mas izin, ini kan ada juga pertanyaan terkait dengan jalur evakuasi. Tidak adanya jalur evakuasi saat kebakaran ini, gimana Mas tanggapan dari Teradrone? Oke. Ya sama juga masih dalam tahap investigasi, tapi dipastikan di kantor kami adalah ruko. Mungkin teman-teman juga bisa lihat sendiri ya keadaan ruko seperti apa. Bisa juga disamakan dengan beberapa ruko yang lain. Di dalamnya kami ada lift, kami juga ada tangga. Tapi memang pada saat itu keadaan benar-benar di luar kontrol kita semua, teman-teman ya. Jadi sekali lagi mohon doanya teman-teman untuk teman-teman kita, untuk rekan-rekan Teradrone yang sudah mendahului kita ya, teman-teman. Nah, sejauh ini berdasarkan dari hasil temuan kepolisian dan lain-lain, alhamdulillah terkonfirm 22 orang. Seperti yang mungkin juga teman-teman tadi sudah liput ya, pada saat press release tadi 22 orang terkonfirm, dan kita juga sudah melakukan pendataan di hari yang sama berapa orang yang pada saat hari tersebut masuk kerja, berapa orang yang memang saat itu masih dalam keadaan missing, dan kita cocokkan dengan data yang sudah termatchingkan dengan data dari kepolisian. Dan ya seperti yang mungkin juga kita bisa ketahui ya, 22 orang. Mohon doanya teman-teman. Jadi ada beberapa poin-poin yang dari kami juga sudah sampaikan ke pihak keluarga. Yang pertama terkait akomodasi, semuanya dihandle oleh Teradrone. Pastinya sesuai dengan regulasi kita ya, Indonesia ya, BPJS, JKK, kematian semuanya akan kami proses, dan terakhir pastinya ada santunan duka untuk keluarga. Tidak bisa menggantikan sosok teman kita yang sudah berpulang, tapi at least bisa mengurangi sedikit kepedihan dari keluarga yang dirasakan ya, teman-teman. Jadi sekali lagi mohon doanya teman-teman untuk teman-teman kita yang sudah mendahului. Kan ada anak magang yang ikut jadi korban, itu seperti apa haknya? Pastinya kalau untuk hak kami mengikuti regulasi yang ada. Untuk uang duka cita pasti akan kami keluarkan. Setelah ini saya terutama mewakili manajemen akan mengunjungi satu persatu rumah keluarga sebagai bentuk ya duka cita yang mendalam, teman-teman. Jadi ya pastinya hal tersebut ya menjadi atensi dari manajemen, nanti akan melalui saya. Kemarin juga pihak Pemprov mengaku akan membantu seperti biaya ambulan dan lain-lain. Apakah semuanya memang di cover dari Teradrone sendiri atau memang ada dari pihak Pemprov DKI? Oke. Sejauh ini saya perlu koordinasi dengan tim saya, dengan tim HR, apakah tim Pemprov sudah ada yang menghubungi kami. Sejauh ini sejujurnya dari pihak Pemprov sudah menyediakan mobil untuk akomodasi beberapa keluarga, karena memang keterbatasan dari ambulan yang disediakan oleh rumah sakit sini. Maka dari itu alhamdulillahnya pihak dinas DKI menyediakan mobil, dan kami sangat terbantukan untuk hal tersebut. Tapi pastinya ada beberapa yang tidak di cover, dan kami cover tersebut. Sejauh ini sangat mendukung sekali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.